Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SDPN 252 Setiabudi yang soleh dan soleha. Pada masa jeda hari ini, kita akan mengisinya dengan kegiatan keagamaan. Tentunya kita awali dengan melakukan pembiasaan seperti sholat duha, berdoa, dan mengaji. Kemudian dilanjutkan dengan menyimak kultum dan menyaksikan sebuah video yang berisikan kisah yang dapat kita ambil hikmah di dalamnya. Sekarang mari kita simak bersama kultum yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Dadan Hamdani SAG, dengan tema jujur dan amanah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SDPN 252 yang Bapak cintai, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diistiqomahkan untuk tetap bersabar menghadapi cobaan ini yang sudah berbulan-bulan kita terkurung di rumah. Mudah-mudahan kita tetap ditingkatkan keimanan kita dan diistiqomahkan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 4, 5, dan kelas 6, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan kultum yang bertema jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah adalah sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dikala ketika itu Rasulullah nggak pernah curang. Rasulullah ketika berdagang tidak menyakiti pembelinya dan tidak mengambil untung sebesar-besarnya. Rasulullah mengambil keuntungan ala kadarnya. Tetapi Rasulullah sampai sukses dalam berdagang. Modalnya apa? Kejujuran. Kemudian Rasulullah dikenal oleh kafirin Quraisy di Mekah, itu orang yang jujur. Tidak ada yang sejujur Rasulullah. Sampai mereka di satu sisi memusuhi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi lain mereka justru menitipkan barang-barangnya. Ketika mau hijrah ke Madinah, barang-barang titipan mereka dikembalikan oleh baginda Rasulullah melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul tidak mengambil sedikit pun, semuanya utuh. Ketika menitipkan dalam jumlah sekian, kembali juga dalam jumlah sekian. Tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah modal kejujuran. Maka Rasulullah diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Hadirin anak-anakku sekalian, selain sifat jujur juga ada sifat amanah. Sifat amanah itu adalah harus dimiliki oleh kita semua. Karena kalau kita memiliki sifat amanah, semua orang akan percaya. Ketika kita dapat titipan surat, dapat titipan uang, baik dari keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, semua, ataupun orang lain yang menitipkan kepada kita, akan disampaikan oleh kita sesuai kepada yang tidak dijajanin oleh kita. Itulah sifat amanah pentingnya bagi kita. Semakin lama akan semakin banyak orang yang percaya menitipkan kepada kita semua. Dalam sebuah kisah di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, pernah Abdullah bin Umar bin Khattab memanggil
atau bertemu dengan salah seorang pengembala, di mana seorang pengembala itu mengembala banyak kambing. Dan ketika itu Abdullah bin Umar menguji kepada si anak gembala itu. Nah, ini kambing punya siapa? Kata dia, ini kambing punya majikan saya. Saya hanya mencari upah dari gembala ini. Nah, kata Abdullah bin Umar, bagaimana kalau satu aja saya beli kambing-kambing ini? Satu aja saya beli. Mau nggak? Nah, apa jawaban si pengembala itu? Kata anak gembala itu, ini kan bukan punya saya, ini kan punya majikan saya. Nah, Abdullah bin Umar bertanya lagi, kan tidak ada yang tahu, cuma kita berdua. Bilang aja ke majikanmu bahwa satu kambing itu diterkam serigala. Udah kan beres. Si anak gembala itu menjawab seperti ini. Memang kalau majikan saya bisa dibohongi ataupun orang lain bisa dibohong, tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh saya. Nah, kisah itu menggambarkan bahwa sifat jujur dan amanah pada seorang gembala itu menunjukkan bahwa dia sudah yakin kepada Allah, tidak berani diajak berbohong, tidak berani diajak untuk mengelabui majikannya. Begitupun kita yang sehari-hari berkomunikasi dengan orang lain, kita disuruh sama ibu dan ayah, disuruh ke warung. Ketika ada kembaliannya, kita iseng-iseng dimasukin aja ke saku, tidak dikembalikan, tidak dibilangin kepada orang tua kita. Terasa aman bagi kita, seolah-olah tidak ada kembaliannya. Padahal Allah Maha mengetahui. Anak-anak, jadikanlah sifat jujur dan amanah melekat dari sejak sekarang, dari sejak kecil sekarang, karena kalau tidak dibiasakan dari sekarang sampai tua, akan terus sifat itu. Ketidakjujuran akan terus ada. Ketika ada lengah dari orang lain, penguasaan orang lain, maka itu diperbuat. Selama orang lain melihat, baru dia tidak berbuat. Tetapi kalau dibiasakan dari sejak kecil sampai kapanpun, insya Allah akan melekat, akan refleks dilakukan. Tidak mau membohongi orang lain, tidak mau menipu orang lain. Sampai sekian tahun, sekian banyak orang yang tertipu. Janganlah jadikan kebiasaan. Janganlah hal-hal seperti itu melekat pada diri kita. Buanglah jauh-jauh. Tanamkan sifat kejujuran, sifat amanah pada diri kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Begitupun orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kalian untuk tetap selalu berbuat jujur dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak kultum yang disampaikan oleh Bapak Dadan Hamdani SAG. Kemudian kita simak film pendek berikut ini.
Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang baik itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini telah selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tayangan tersebut sehingga kita selalu berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.